Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi dan masih terhubung bersama dengan Bapak Novi Rahmat. Beliau merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan berbicara mengenai bagaimana penerapan PPKM ini kurang lebih selama 1 minggu sudah berjalan ya pemirsa. Baik untuk pemirsa, kita juga membuka layanan interaktif untuk pemirsa RBTV yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini. Langsung saja bisa bergabung di 0274 4477 666. Sekali lagi di 0274 4477 666. Kita tunggu untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami. Bapak Novir, kita langsung lanjutkan lagi Pak untuk perbincangan kita hari ini. Kalau tadi sudah dibahas mengenai lebih banyak sepertinya tempat makan, restoran dan lain sebagainya. Tapi untuk area-area publik yang lainnya bagaimana ini Pak? Salah satunya juga mungkin nih Pak, kalau untuk perkantoran sendiri, ini untuk pengawasannya bagaimana Pak? Apakah memang mereka juga sudah menerapkan 25% WFO dan sisanya WFH? Jadi hasil pemantauan kami, karena setiap hari kami juga melakukan pengawasan terhadap perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Terkait dengan kantor pemerintah, baik itu yang pemerintah DIY, kabupaten kota maupun kantor pemerintah pusat yang ada di DIY, itu sebagian besar sudah memenuhi ketentuan terkait dengan WFH 75% dan WFO 25%. Karena memang ada ancaman juga bagi aparat pemerintah yang tidak melakukan, akan dikenakan sanksi PP 53. Nah, ini menjadi titik kunci kenapa kantor pemerintah lebih disiplin. Kemudian kantor pihak swasta. Nah, ini yang juga kami temukan dari seluruh pemeriksaan yang kami lakukan ada 30 pelanggaran dari kantor-kantor perusahaan swasta yang tidak menerapkan WFO 25% dan WFH 75%. Dengan alasan sering menjadi persoalan bagi mereka adalah terkait dengan produksi. Jadi terkait dengan apabila misalnya diberlakukan WFO, maka mereka tidak akan bisa berproduksi sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga itu menjadi keluhan bagi mereka tidak menerapkan WFO 25%. Tetapi ada beberapa perusahaan yang juga sudah mensiasati ketentuan terhadap WFH dan WFO ini dengan memperlakukan sistem shift. Jadi ada 3 shift yang diberlakukan, shift pagi, siang, dan malam, sehingga penumpukan karyawan yang ada di satu tempat itu bisa dihindari. Karena ada 300 perusahaan di DIY ini yang mempunyai karyawan di atas 300. Jadi banyak sekali. Jadi ketika misalnya itu kita datangi, maka harus 25%-nya kesulitan bagi mereka adalah untuk produksi. Karena kalau misalnya diperhadapkan 25%, maka tidak berproduksi, itu menjadi alasan. Tetapi karena ketentuan ini berlaku secara umum, artinya tidak hanya di DIY, tapi di Jawa dan Bali semuanya sama, sehingga terhadap yang melakukan pelanggaran ini tetap kami berikan teguran. Kemudian nanti kalau misalnya masih juga melakukan pelanggaran SP1, jadi kami tidak pakai 23 ya, SP1 langsung, dan setelah itu akan kami segel untuk melakukan penutupan. Baik, saat ini sanksi tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi pelanggaran tidak hanya di restoran, mungkin berbeda-beda ya Pak untuk sanksinya. Untuk sanksi tertinggi ini apa saja Pak? Ya, jadi kami mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan di DIY. Ada 2 sanksi. Pertama, untuk sanksi perorangan, itu ketentuannya adalah teguran lisan atau tertulis, pembinaan, dan kerja sosial. Kemudian yang bagi tempat usaha atau penyelenggara kegiatan, sanksinya adalah pembinaan, teguran lisan atau tertulis, pembinaan, penutupan operasional sementara, dan penutupan secara permanen. Nah, selama PTKM ini, sanksi yang sudah kami terapkan, yang paling tinggi adalah penutupan operasional sementara 3 kali 24 jam terhadap rumah makan di 5 tempat usaha di Bantul. Sementara yang di daerah lain belum melakukan karena tahapan-tahapannya adalah mulai dari teguran lisan, kemudian yang kedua adalah peringatan secara tertulis atau surat peringatan, dilanjutkan dengan penutupan operasional sementara, dan ketika hasil pemantauan kami, ketika sudah diberikan surat peringatan tertulis dan surat pernyataan, kami cek lagi, rata-rata mereka sudah patuh untuk menerapkan poin-poin yang ada di dalam PSTKF ini. Sehingga berapa kali kami turun ke lapangan untuk melakukan siap-siap dengan untuk melakukan penyegelan, itu belum terpakai yang di provinsi selama ini, Pak. Jadi masih ada kepatuhan dari sebagian tempat-tempat usaha tersebut.
Hanya saja yang sering menjadi persoalan bagi kami adalah kucing-kucingan, karena sekarang mereka lari tempat-tempat usaha itu bukanya di pelosok-pelosok yang tersembunyi, yang kira-kira tidak jauh dari jangkauan aparat penegak hukum, sehingga mereka lari ke sana, kumpul-kumpul, buka kopi di sana. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kami sangat berharap misalnya ada pengaduan dari masyarakat, maka kami akan langsung menindaklanjuti. Misalnya melihat ada pelanggaran ini, maka kami akan segera menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, Pak, sebenarnya saya juga penasaran nih Pak, karena ada beberapa atau cukup banyak juga ya Pak ya untuk pelanggaran-pelanggaran mengenai protokol kesehatan selama PPKM ini. Selain peminat ataupun yang mempunyai usaha seperti itu, apakah juga para konsumennya ini untuk kepatuhannya seperti apa Pak? Apakah memang mereka juga sudah patuh dengan PPKM ini? Ya, jadi karena ketentuan di dalam PPKM itu kan khusus kepada tempat usaha supaya konsumen itu tidak berkerumun. Nah, kemudian yang dari pemantauan kami terkait dengan konsumen ini, dari 7 hari kami melakukan ini, ada 103 pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Artinya mereka tidak pakai masker, ya, tidak jaga jarak. Ada 103 yang kami berikan peringatan. Memang kalau kaitannya dengan perorangan, itu sanksinya adalah dalam bentuk kerja sosial, menyapu jalan, kemudian atau memungut sampah, itu sudah kami lakukan. Tetapi memang peraturan gubernur kita tidak mengenal adanya denda, seperti di DKI, ya DKI ada denda, tapi kita tidak ada denda. Hanya yang paling tinggi untuk perorangan itu hanya kerja sosial, sementara untuk pelaku usaha adalah penutupan operasional sementara. Jadi ada 5 yang sudah kita tutup operasional sementaranya bagi pelaku-pelaku usaha tersebut. Baik, ini juga menjadi sebuah peringatan juga ini untuk kaum milenial juga nih yang biasanya nongkrong-nongkrong, kali ini jangan dulu ya Pak ya. Yang selama ini mungkin nongkrong, suka ngopi gitu, mungkin saat ini diredam dulu ya, minimal sampai PPKM ini bisa berakhir dan tentunya kasus penyebaran COVID-19 ini juga turun begitu ya Pak ya. Baik, Pak, untuk area publik sendiri termasuk tempat wisata, karena tadi dengan PPKM ini juga karena adanya lonjakan kasus ketika setelah adanya libur panjang tahun kemarin begitu. Untuk area wisata sendiri apakah juga diatur Pak? Iya, area wisata itu ketentuannya adalah ditutup jam 18.00 karena sudah masuk dalam ketentuan yang diatur oleh instruksi Bupati Wali Kota. Jadi setiap objek wisata itu tutup, bukanya jam 5.00, kemudian tutupnya jam 18. Kecuali Sleman itu tutupnya jam 19. Untuk Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo tutup jam 18.00. Dan untuk melakukan pengawasan di objek wisata, kami sudah menempatkan personil sebanyak 328 orang saat di Majelis Istimewa yang berada di bawah Satpol PP untuk melakukan pengawasan jam tutup, kemudian pengawasan terkait dengan protokol kesehatan bagi wisatawan khusus di hari Sabtu dan Minggu dan hari libur. Karena tempat-tempat wisata ini biasanya penuhnya adalah pada saat hari libur atau pada saat tanggal merah. Kami sudah menempatkan dengan SOP yang sudah diatur dengan peraturan gubernur 77 tersebut, sehingga kalau misalnya pergi ke objek wisata tidak menerapkan protokol kesehatan, ya siap-siap kena sanksi, yaitu memungut sampah di pinggir pantai. Baik, ternyata juga ada sanksi-sanksi dan tentunya untuk tempat wisata juga sudah diatur buka dari jam 5 dan tutup jam 6 begitu ya Pak ya. Untuk area publik sendiri yang saat ini paling diawasi Bapak, adakah memang tempat-tempat yang dititik beratkan untuk selalu diawasi? Ya, khusus untuk Gumaton, jadi untuk di wilayah kota Jogja itu adalah Tugu, Malioboro, dan wilayah Keraton, itu kan merupakan sentralnya daerah istimewa Jakarta. Itu menjadi pantauan publik, baik tidak hanya di Jogja, tetapi juga bisa dipantau oleh masyarakat yang berada dari luar Jogja. Sehingga itu menjadi sentral kita untuk melakukan pengawasan setiap hari kita sambangi. Khusus untuk Malioboro, pedagang kaki lima yang di Malioboro serta kelompok pedagang toko yang di Malioboro itu sudah berkomitmen mereka akan tutup jam 19.00. Sehingga di wilayah Malioboro sekarang lebih tertib daripada daerah luar Malioboro karena dibantu oleh komunitas yang berada di sana.
Ketika misalnya jam 19.00 itu tutup tidak berjualan, mereka sepakat semua. Walaupun imbasnya memang kami memahami ekonomi di DIY sekarang memang agak turun selama PPKM ini, termasuk juga dirasakan tukang becak yang berada di kawasan Malioboro, kemudian PKL juga merasa karena memang wisatawan yang masuk ke Jogja juga sangat sedikit. Jadi bisa tingkat hunian hotel juga akan rendah sekarang selama PSTKM ini. Kemudian yang kami titik lagi adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda. Jadi seperti di dekat Masjid Suwada, itu juga setiap hari kami harus membubarkan. Kemudian di Seturan atau di tempat-tempat berkumpul mahasiswa-mahasiswa ini yang sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Baik, Pak, kalau untuk kegiatan Sunwar ataupun Sunday Morning yang mungkin saat ini juga masyarakat ini sudah kangen banget nih, Pak. Untuk Sunday Morning ini apakah memang tidak diperkenankan untuk ada sama sekali atau sudah diizinkan tapi dengan pembatasan-pembatasan yang tentunya sudah diatur? Dan untuk mungkin taman ataupun tempat-tempat publik lainnya ketika keluarga ingin santai begitu bersama dengan keluarga ini kira-kira bagaimana Pak? Apakah ini juga sudah diatur atau mungkin pemerintah juga menganjurkan lebih baik ke sini dulu begitu? Ya, karena ini kan kasus positif di DIY sampai hari ini juga masih di atas 300 ya. Dari hari ke hari semenjak awal pertama setelah libur panjang ya, lonjakan kita itu 355, kemudian hari berikutnya 379, 301, 319, jadi di atas 300. Kemarin baru turun 295, sehingga pemerintah itu mengimbau termasuk Gubernur DIY menghendaki kenapa diberlakukan PSTKM itu maksudnya adalah bagaimana masyarakat itu di rumah saja. Karena obat untuk memutus mata rantai COVID ini gampang. Cukup 14 hari di rumah semuanya akan beres itu sebetulnya. Tetapi jangankan 14 hari, 1 hari di rumah aja udah masyarakat itu udah bosan. Nah, kemudian sama dengan halnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak itu sama sekali dilarang. Pada saat awal, memang pada saat memperlakukan new normal semenjak bulan Oktober itu memang dibuka kembali, silakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi semenjak PSTKM itu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, termasuk Sunday morning ataupun termasuk hajatan, arisan, kumpul-kumpul, termasuk pertemuan RT RW pun semasa PSTKM itu tidak dibenarkan, gitu. Karena ini ya menimbulkan kerumunan. Termasuk orang hajatan sudah berapa kali, yang khususnya yang Satpol PP di Gunung Kidul itu berapa kali membubarkan orang hajatan, karena masih ngeyel untuk melakukan hajatan di masa PSTKM ini. Baik, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan massal yang memang tidak diperbolehkan termasuk juga pernikahan. Selain pernikahan apa saja Bapak? Pertama adalah event-event tidak diperkenankan. Jadi seluruh event apapun jenisnya, maupun pertunjukan budaya, pertunjukan musik, apapun itu tidak diperkenankan selama PSTKM. Kemudian hajatan, kecuali pada saat itu memang diperkenankan untuk khusus Sleman, bagi yang sudah mendapatkan izin dari gugus tugas melakukan hajatan dipersilakan dengan catatan tidak memberikan layanan makan di tempat. Jadi hajatannya dengan jumlah undangan yang sangat terbatas, kemudian makannya dibawa pulang. Itu khusus yang bagi yang sudah terlanjur diberikan izin. Tetapi selama waktu PSTKM tidak dibenarkan untuk diberikan izin lagi. Baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti arisan, kemudian pertemuan RT, RW atau pedukuhan, pertemuan PKK, pertemuan posyandu, dan pertemuan-pertemuan lainnya yang sifatnya mengumpulkan orang banyak selama PSTKM itu tidak dibenarkan. Dan untuk mengawasi itu, memang pemerintah DIY sudah menugaskan gugus tugas di tingkat desa, gugus tugas di tingkat RT, untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Karena diserahkan kepada gugus tugas yang di provinsi, itu cukup banyak jumlahnya sehingga tidak terjangkau ke lapisan masyarakat yang terbawah. Baik, Pak, ketika di lapangan apa saja yang menjadi kendala, termasuk pastinya kekurangan personil karena sebegitu banyak yang diawasi. Selain itu apa Pak yang menjadi kendala terbesar?
Yang pertama ya memang diantaranya personel ya Mbak. Yang kedua sosialisasi yang sangat pendek. Jadi waktu diterapkannya PSTKM dengan eh, ditetapkannya instruksi dengan dimulainya itu kan cukup pendeknya dalam selang waktu 3 hari, sehingga tentu saja sosialisasinya sangat rendah. Walaupun memang sebagian besar sudah memahami, tetapi ada juga yang apakah dia pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu sebetulnya banyak juga. Jadi sosialisasinya yang kurang. Kemudian yang ketiga itu adalah kesadaran masyarakat terhadap pemahaman terhadap PSTKM ini. Yang mereka pahami banyak adalah bagi PSTKM itu adalah membunuh ekonomi mereka. Itu yang mereka pahami. Tetapi sebetulnya yang menjadi tujuan pemerintah itu adalah bagaimana pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Jadi dengan penerapan PSTKM itu tujuannya itu. Jadi kita seharusnya masyarakat atau pelaku-pelaku usaha harus bisa bersabar, harus ikhlas untuk menerima keadaan ini supaya kita bisa terbebas menjelang vaksin ini dilakukan secara massal nanti kepada seluruh masyarakat. Baik Pak Novier, kita tahan terlebih dahulu. Kita masih punya waktu pemirsa untuk berbincang kembali mengenai tema hari ini. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Pagi.